Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifullah dari kelas 1B. Program Studi Fakultas Ilmu Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Pengertian aliran dalam pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Aliran klasik dalam pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan sejak zaman dulu sampai sekarang mungkin yang akan datang juga dapat bervariasi, mulai dari pesimis dan optimis. Aliran klasik dalam pendidikan terbagi menjadi 7 aliran, yaitu aliran empiris, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran perennialisme. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme itu bertolak belakang dari logical tradition yang mementingkan stimulus eksternal di dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua yaitu aliran naturalisme. Pandangan yang memiliki persamaan dengan aliran nativisme adalah aliran naturalisme, bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menentangkan kemampuan dalam diri dari anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Yang kelima yaitu aliran progresivisme. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Yang keenam yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan dalam nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah menurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu aliran perennialisme. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Nah, aliran pendidikan modern di Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher-centered atau bahan pelajaran atau subject-centered. Yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Yang ketiga yaitu perennialisme.
Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Metode pendidikan klasik, pengertian metode pendidikan klasik yaitu metode yang masih mengandalkan buku sebagai panduan belajar dan hanya mendapatkan materi. Dalam kegiatan belajar hanya bersifat monoton atau satu arah. Metode pendidikan modern yang merupakan metode yang sudah banyak diterapkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara atau tokoh pendidikan nasional Indonesia, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan fisik anak. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi kesimpulannya, pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang sesuai seiring perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dan aliran-aliran pendidikan di atas kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu. Karena setiap aliran memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri. Aliran-aliran pendidikan baru yang berkembang sebenarnya adalah pengembangan dari keempat aliran-aliran klasik yang ada, yaitu 1. Aliran empirisme, 2. Aliran nativisme, 3. Aliran naturalisme, dan 4. Aliran konvergensi. Pada dasarnya, aliran-aliran pendidikan kritis mempunyai suatu kesamaan, ialah pemberdayaan individu. Sedangkan di Indonesia ada 2 aliran pokok pendidikan yang dominan memberi warna dalam praktik pendidikan, yaitu aliran perguruan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara dan aliran INS Kayu Taman yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Kajian tentang berbagai aliran pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga kependidikan, yang pada gilirannya kelak dapat memberikan kontribusi terhadap dinamika pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.